Halo, perkenalkan saya Yusuf Kelvin Siregar dari TIB 22. Di sini saya akan menjelaskan dari proposal skripsi saya, yaitu implementasi mesin learning untuk deteksi penyakit tanaman berbasis Android. Yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah Indonesia adalah negara agraris yang di mana penduduknya mayoritas petani. Identifikasi penyakit tanaman menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar dari petani masih menggunakan metode tradisional atau berdasarkan pengalaman. Yang untuk ketiga, machine learning atau ML membuka peluang besar untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan memanfaatkan computer vision, gambar tanaman akan dianalisis untuk dideteksi penyakit secara otomatis. Selanjutnya ada rumusan masalahnya itu, yaitu bagaimana cara mendeteksi penyakit tanaman secara cepat dan akurat menggunakan teknologi machine learning. Yang kedua, bagaimana cara mengintegrasikannya pada aplikasi Android. Yang ketiga, bagaimana cara memberikan rekomendasi pengobatan tanaman berdasarkan hasil deteksi penyakitnya. Yang ketiga, tujuannya untuk mengembangkan model mesin learning berbasis computer vision untuk mendeteksi penyakit tanaman dari gambar daun. Yang kedua, membangun aplikasi Android sebagai alat deteksi penyakit tanaman yang praktis dan mudah digunakan. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi perawatan tanaman secara otomatis berdasarkan hasil deteksi penyakit. Yang keempat itu manfaatnya untuk petaninya itu membantu petani mengidentifikasi penyakit tanaman secara mandiri dan mengambil langkah pengobatan yang tepat. Dari segi akademisnya, menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang kecerdasan buatan, khususnya pada sektor pertanian. Dan pada industri pertaniannya, mendorong pengembangan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Di sini ada 7 tinjauan pustaka, yaitu pertama ada machine learning, yaitu cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa perlu diajari secara eksplisit. Yang kedua ada TensorFlow Lite, adalah platform yang dirancang untuk menjalankan model model machine learning secara efisien di perangkat yang terbatas seperti smartphone. Dan yang terakhir itu adalah Android. Android adalah platform sistem operasi seluler yang banyak digunakan dan mendukung pengembangan aplikasi berbasis ML atau machine learning. Yang selanjutnya itu adalah metodologinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dan selanjutnya itu adalah pengumpulan data, yaitu unduh data terpercaya seperti gambar-gambar penyakit pada tanaman yang terdapat di daunnya. Yang ketiga ada pre-processing yang isinya ada resizing, mengubah ukuran gambar, dan augmentation, menambahkan variasi data dengan rotasi, flipping, atau merubah kontras untuk meningkatkan performa model. Selanjutnya adalah pemilihan algoritma menggunakan arsitektur convolutional neural network atau CNN seperti Mobile Net V2 karena model ini ringan dan cocok untuk perangkat seluler. Dan dua, tahapan pengembangan model. Baru yang terakhir itu ada pengembangan Android dengan membuat layout seperti kamera X untuk menangkap gambar, sensor flow interpreter untuk menjalankan model, dan bookmark untuk menyimpan hasil scan gambar. Yang selanjutnya itu instrumen penelitiannya ada software yaitu Figma untuk mendesain si Androidnya, dan ada Android Studio untuk mengembangkan si aplikasinya, dan ada TensorFlow untuk pengembangan modelnya, dan ada Python untuk logic dari modelnya. Dan ada dataset berupa foto-foto penyakit pada daun atau buah pada tumbuhan. Yang ketiga ada hardware yaitu laptop dengan spesifikasi mumpuni.
untuk mendukung efektivitas pembuatan aplikasi ini. Dan di sini ada hasilnya. Kita bisa lihat di awal itu ada home yang akan kita jumpai setelah kita login. Dan di sebelah kanan itu ada splash screen yang dimana kita akan masuk atau gambar awal yang akan ditampilkan sebelum kita masuk ke login. Dan di sini ada result, yaitu hasil dari gambar yang sudah kita scan dari aplikasi yang akan menuliskan nama penyakit dan cara perawatannya. Dan di sini ada bookmark yang dimana penyakit-penyakit atau hal-hal yang sudah di-scan dari hasil akan disimpan ke bookmark. Dan selanjutnya itu kita berada di kesimpulan. Aplikasi ini berjalan di beberapa perangkat Android. Model pada aplikasi ini juga berjalan dengan lancar untuk melakukan scanning dan memberikan hasilnya. Tetapi kekurangannya itu masalah pada jaringan internet, dataset yang terbatas, dan perangkat yang tidak mumpuni. Itu saja presentasi saya untuk kali ini. Saya Kelvin, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.